Cara hijrah yang pertama, libatin Allah di dalam niat. Nawaitunya harus lurus. Karena kalau kita melibatkan Allah di awal, Allah nggak bakalan ninggalin kita sampai akhir. Itu penting sekali modalnya. Jadi hijrah bukan tentang modal materi, bukan tentang modal apapun, tetapi tentang melibatkan Allah dalam perjalanan kita. Seberat apapun perjalanan hijrah, kalau bersama Allah, la tahzan, kata Allah, innallaha ma'ana. Sehingga ketika dapat kesulitan seperti yang dialami Nabi dalam peristiwa hijrah di dalam gua Sur, ketika Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kita cuman berdua, ya Rasulullah, kita nggak ada yang bisa nolongin, gimana nih, gimana nih? Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain, Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, kenapa engkau berpikir kita cuma berdua? Allah yang ketiga. Abu Bakar, jangan berkecil hati, jangan sedih. Allah bersama kita. Itu kalau melibatkan Allah sejak awal. Apapun bentuk hijrahnya. Hijrah finansial, hijrah perilaku, hijrah status, hijrah ibadah. Dari yang tadinya males sholat tahajud, jadi sholat. Dari yang tadinya sholat subuh selalu di jamak duha, sekarang subuh beneran. Istiqomah subuh tapi jamak dengan duha. Yang tadinya sholatnya al-ikhlas dibagi 3 rakaat. Karena Nabi kalau sholat tahajud membuka dengan 2 sholat yang ringan, kata Nabi. Tapi apa ukuran sholat ringan itu? Bacaannya seperti membaca Al-Mulk. Hah? Itu ringan? Kita Al-Mulk itu kalau lagi soleh banget baru Al-Mulk. Itu juga nggak khatam. Nabi Al-Mulk itu ringan, pemanasan Al-Mulk. Terus yang panjangnya gimana? Yang beratnya gimana? 1 rakaat 3 juz. Al-Baqarah paling sedikit 1 rakaat. Saya pernah cerita, mungkin di YouTube ada yang dengar, di Mesir, di Abi Mahmud, di daerah Sayyidah Zainab, itu ada satu masjid dekat dengan makamnya Imam Asy-Syafi'i. Itu ada satu masjid, masjid para hufaz. Di situ sholatnya 1 malam 10 juz. Sholat tarawih. Saya pernah sekali nyesel. Kenapa kesana Ustadz? Kalau nyesel, diajak guru saya, Syekh Tariq Faris, gurunya Syekh Abdul Hakim, muridnya Syekh Abdul Hakim. Kata Syekh Tariq Faris, yuk ikut, kamu kan senang imam-imam yang bagus. Di sana imamnya bacaannya kayak Sa'dul Ghamidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu bacaannya. Oh gitu, ya udah berangkat. Saya senang dengan imam-imam yang suaranya bagus. Berangkat. Benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tenang gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat saya. Amin. Beres itu. Alif Lam Mim. Dalam hati saya, oke. Masih aman. Enak. Tiba-tiba, bentar, ini udah setengah juz. Mulai curiga. Ini imam lagi semangat atau lagi tes hafalan? Murojaah sekalian. Lama-lama bukan curiga, suuzon. Tahu suaranya bagus, tahu bacaannya bagus, tapi ruku dong, ruku. Selesai juz 1, saya pikir, pas sudah selesai itu, saya tangan kan gini nih. Beres selesai juz 1, saya udah gini-gini aja nih. Ruku nih. Lanjut juz 2, Masya Allah. Saya di prank sama guru saya ini. Lanjut juz 3, selesai Al-Baqarah, baru Allahu Akbar. Saya bukan Allahu Akbar, merdeka. Itu rasanya kayak merdeka itu. Dari penjajahan. Ruku, saya pikir rukunya ruku istirahat. Ternyata rukunya seperti membaca setengah juz. Ini ruku atau tidur?
Begitu beres dari ruku, ini kayak digembok, nggak bisa bangkit. Sujud. Nah, kalau sujud boleh lah lama-lama ya. Tiba-tiba, oh udah bangkit. Sujud. Itu sholatnya dari mulai Isya selesai hampir nggak sempat makan sahur. Nggak sempat makan sahur. Setiap 2 rakaat istirahat seperti membaca 1 juz. Istirahat seperti membaca 1 juz. Ada yang goler-goler, ada yang lurusin ini, ada yang makan kolak, ada yang pulang dulu ke rumah nggak balik-balik. Wah. Balik lagi ke cerita tadi, bahwa ternyata kalau kita libatkan Allah sejak awal langkah pertama kita berhijrah, Allah nggak akan ninggalin kita. Nggak mungkin. Allah itu Al-Mu'min As-Salam. Apa arti Al-Mu'min? Al-Mu'min kalau berkaitan dengan hakul ibad, kata ulama tafsir, artinya Allah menjamin aman terhadap hambanya dari kezaliman. Nggak mungkin Allah menzalimi hambanya. Itu arti Al-Mu'min. Begitu juga makna As-Salam di antara Asma'ullahil Husna. Jadi Allah udah pasti nggak mungkin ninggalin kita kalau kita libatin Allah sejak awal. Tapi kalau kita libatin Allah pas mentok, biasanya ada proses. Namanya ibtila, walau setelah itu baru tamkin. Ada 2 proses. Makanya libatin dari awal. La tahzan, jangan bersedih, jangan berkecil hati, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Libatin Allah yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara hijrah Ustadz? Buat rencana yang matang, yang baik. Jangan hijrah modal spirit lalu apa? Konyol. Saya pokoknya mau nikah. Siapa yang ditemuin di jalan? Dek, yuk kita nikah. Mbak, yuk kita nikah. Rencanakan yang baik, siapkan bekalnya. Walaupun udah ikhtiar, nanti ujung-ujungnya Allah yang mudahin. Rencanakan hijrah. Mau hijrah apa? Saya tuh males baca Quran, pengen hijrah biar rajin baca Quran. Gimana caranya? Rencanakan, bikin plan. Oh, berarti saya harus masuk dalam komunitas yang rajin baca Quran. Oh, saya harus ikut program ini, saya ikut program itu, supaya hijrah membaca Al-Qurannya lebih lancar. Rencanakan proses hijrah kita. Sebagaimana Nabi merencanakan perjalanan hijrah beliau. Dari awalnya meminta Ali untuk tidur di rumah beliau. Kemudian Nabi hijrahnya malah menjauh dari kota Madinah, yaitu ke Gua Sur. Bermalam beberapa malam di Gua Sur, lalu melakukan perjalanan lewat 1 jalur, dan seterusnya sampai tiba di Kuba, nggak langsung masuk ke Nabawi atau ke Madinah. Rencanakan hijrah kita. Yang ketiga, yang paling penting, cari teman dalam proses hijrah. Ini ada pertanyaan yang jarang juga dibahas. Kenapa Rasulullah memilih Abu Bakar sebagai teman hijrahnya? Ini unik loh. Hijrah itu kan perjalanan yang berat, susah, terancam. Kenapa memilih Abu Bakar yang menjadi teman hijrah beliau? Kenapa nggak memilih Umar? Kebayang nggak kalau Nabi hijrah bareng dengan Umar? Umar mau hijrah live. Kalau bahasa sosmed sekarang ya, live streaming kalau bahasa sekarang. Umar berdiri di pusat sosial media Mekah. Apa sosial media Mekah pada masa itu? Pasar dan Ka'bah. Itu platform sosial media pada zaman tersebut. Sekarang kan banyak platform sosial media. Umar berdiri di tempat keramaian, di depan Ka'bah, dekat dengan pasar. Kemudian Umar berkata, "Ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, i'lamu anni muhajir." Wahai penduduk Mekah, wahai pemuka Quraisy, ketahuilah kalian, saya mau berhijrah. Mau hijrah, ngomong-ngomong. Mau hijrah, posting dulu kalau bahasa sekarang. Mau hijrah, story dulu. Mau hijrah, status dulu. Anni muhajir, saya mau berhijrah. Siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Cara hijrah Umar gitu. Ngeri ya. Kalau bahasa sekarang, siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, saya Sherlock, tunggu saya di sana. Kalau perlu live location. Saya udah di mana, cari aja saya. Kenapa Umar bisa kayak gini? Karena nggak ada yang berani. Semuanya orang cuma nge-views, nggak ada yang berani nge-like. Ini pakai analogi sosmed ya. Cuma lihat aja, nggak ada yang berani. Gimana nih? Gimana nih?
Udah biarin aja, Umar. Itu Umar, nggak ada yang berani. Akhirnya yang rombongan Umar anteng-anteng aja nih, hijrahnya nyaman. Kenapa sih Nabi nggak hijrah bareng Umar aja? Kenapa dengan Abu Bakar yang lemah, yang terkenal tidak sekuat Umar? Walaupun selemah-lemahnya Abu Bakar lebih hebat dari kita sih. Kita ngerasa Abu Bakar itu lemah-lemah. Bentar dulu, Abu Bakar itu ahlu Badar, ahlu Uhud. Kita kan belum pernah jadi ahlu apapun ya. Ahlu masjid juga belum ya. Walaupun gak perlu ada resiko, ahlu masjid aja males, ahlu subuh aja males. Abu Bakar, ahlu Badar, ahlu Uhud, banyak pengorbanan Abu Bakar. Selemah-lemahnya Abu Bakar, mungkin sekuat-kuatnya laki-laki di zaman kita. Kebayang gak Umarnya gimana? Kebayang gak Hamzahnya gimana? Hamzah itu, nanti kita cerita di bab Hamzah. Kenapa nggak Umar? Kenapa Abu Bakar yang lemah? Oke, kalau gitu nggak usah Umar deh. Kenapa nggak Utsman? Kenapa Utsman, Ustaz? Utsman itu orang kaya. Kalau hijrah bareng Utsman, sponsornya gede. Difasilitasi kendaraan bagus. Ya, ontanya kalau hijrah bareng Utsman 5.000 cc. Bukan yang 1.500 cc, 5.000 cc. Bisa apa? Air suspensi. Weh. Kalau di jalan tol dia merendah. Kalau off-road dia meninggi. Kenapa? Karena Utsman orang kaya. Ontanya itu bukan yang harga 100-200 juta, miliaran ontanya Utsman. Onta yang disebut dengan istilah onta merah atau rohilah. Rohilah itu mahal, di atas 1 miliar harganya. Bukan onta nakoh. Nakoh itu mungkin 100 juta. Atau jamal. Bukan Jamal ya. Kalau Jamal indah. Kalau ada bapak namanya Jamal, itu bukan onta, indah. Kalau panjang Jamal, indah. Kalau pendek Jamal, itu onta. Maka kalau panggil Pak Jamal, gitu panggilnya. Jangan Pak Jamal, bentuk. Kualat kamu sama orang tua itu. Jadi Utsman itu kaya. Kenapa nggak hijrah bareng Utsman? Supaya sponsorshipnya gede, difasilitasi, dimudahkan. Nabi nggak akan kesulitan. Kenapa Abu Bakar yang sudah jatuh miskin, walaupun pernah kaya tapi udah jatuh miskin? Unik. Atau kenapa nggak Hamzah? Kenapa Hamzah, Ustadz? Pertama, Hamzah itu adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan Nabi, keluarga Nabi, paman Nabi sendiri, yang nggak mungkin menyakiti Nabi atau mengabaikan Nabi, meninggalkan Nabi, mentelantarkan Nabi. Nggak mungkin. Kenapa Abu Bakar yang waktu itu bukan nasab ataupun keluarga Nabi sebelum menikah dengan Aisyah? Kenapa nggak Hamzah? Ditambah lagi, Hamzah itu seorang pemburu, bagus kalau untuk melintasi padang pasir. Tahu nggak Hamzah itu berburu apa? Kita mungkin berburunya, maaf, babi, ya, kelinci, tupai, burung. Hamzah berburu singa. Kalau pulang ke Mekah, pulang dari berburu, bawa kepala singa di atas kudanya. Pakai apa berburu singa? Bukan pakai senapan ataupun senjata api, pakai panah. Berarti kan lihai ini Hamzah, hebat. Kenapa nggak Hamzah? Kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar adalah laki-laki yang paling solih di antara para sahabat. Jadi kalau kita mau hijrah, carilah teman yang paling solih, yang bisa menginspirasi, mementoring, membooster, menyemangati kita dalam proses hijrah kita. Cari yang paling solih. Rasul itu udah paling benar, udah paling sempurna, udah paling solih. Kenapa masih butuh Abu Bakar? Enggak, sebetulnya bukan butuh, tapi Rasulullah itu teladan, mencontohkan untuk kita. Kalau Rasul saja mencari yang paling solih di antara sahabat, siapa kita yang merasa berani berhijrah sendiri, nggak punya teman, nggak punya jamaah, nggak punya guru, nggak punya halakoh, nggak punya siapa-siapa sendiri, nggak bisa hijrah sendiri. Cari teman yang solih. Makanya kenapa Nabi memilih Abu Bakar? Karena Abu Bakar yang paling solih, yang paling kuat imannya. Sehingga kata Nabi, seandainya ditimbang iman Abu Bakar di satu timbangan, lalu iman kaum muslimin sampai hari kiamat di timbangan yang lain, sungguh iman Abu Bakar itu lebih berat. Itulah kenapa Rasul memilih Abu Bakar. Maka cara berhijrah yang ketiga, pilih teman yang cocok untuk proses hijrah kita. Mau hijrah apa? Cari teman yang menginspirasi di bidang itu. Yang terakhir, ketika kita berhijrah, maka janganlah berputus asa. Karena hijrah
adalah sebuah transisi saja, bukan sebuah tujuan. Sehingga kita tidak akan lama dalam kondisi seperti itu. Kalau kita mengalami kesulitan dalam hijrah, itu hanya transisi, hanya proses sementara. Bertahanlah, bersabarlah, dan yakinlah nggak mungkin orang yang sabar itu nyesel, nggak mungkin. Wabashiris sabirin ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Wabashiris sabirin. Allah yang berjanji, orang sabar pasti bahagia. Sabar sendiri, insya Allah nanti dapat jodoh yang istimewa. Sabar mencari rezeki yang halal, nggak mau korupsi, nggak mau berbohong, nggak mau menyogok, nggak mau menzolimi orang lain, pasti Allah berkahi rezekinya. Sabar, maka busyra lakum, kalian mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan.